kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hadapi kondisi sulit perusahaan rintis atau startup harus melakukan pengurangan jumlah karyawan saat pandemi COVID-19. Hal ini harus ditempuh agar bisa bertahan dan mengurangi dampak negatif lainnya. Sejumlah perusahaan rintisan belum lama ini telah melakukan pengurangan jumlah karyawannya. Jumlahnya pun cukup signifikan. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Uber Teknologi, Airbnb, Traveloka, Agoda, dan lain-lain. Menurut pengamat teknologi sekaligus Eksekutif Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, secara umum pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi seluruh startup, baik itu unicorn, dekakorn, dan lainnya. Menurut Heru, mungkin terdapat perusahaan yang kinerja cash flow-nya sudah stabil. Dan masih ada perusahaan yang melakukan penghematan di berbagai lini, sehingga mereka bisa bertahan. Namun menurut Heru, secara umum startup belum stabil karena masih melakukan strategi bakar uang, sehingga pandemi yang berlangsung memukul kondisi keuangan. Heru menambahkan belum stabilnya startup bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga secara internasional. Dikutip dari media online, startup internasional yang harus kurangi karyawan dalam jumlah signifikan, salah satunya adalah Uber Teknologi. Perusahaan pionir ride-hailing itu mengumumkan PHK sebanyak 3.700 karyawan tetap, atau sekitar 14% dari total karyawan. Startup bidang perhotelan Airbnb, bahkan porsinya lebih banyak lagi, melakukan PHK kepada 25% atau 1.900 karyawannya. Traveloka juga dikabarkan memberhentikan sebagian besar stafnya. Pengurangan karyawan Traveloka disebut-sebut sekitar 100 orang, atau 10% karyawan di startup ini. Kebijakan ini telah dilakukan sejak awal April 2020. Kondisi serupa juga dialami Agoda. Platform digital pemesanan hotel dan properti itu memutuskan untuk melakukan PHK kepada sekitar 1.500 karyawannya di 30 negara. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai badai PHK di perusahaan digital sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Bapak Ibrahim Khalilur Rahman. Beliau adalah pengamat ekonomi digital Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Ibrahim. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Ibrahim. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah Pak, semoga sehat juga. Siap. Bicara mengenai sektor digital, ini adalah sebuah sektor yang digadang-gadang sebagai sebuah sektor masa depan lah ya. Artinya secara proyeksi itu akan baik lah gitu. Namun yang terjadi pada saat pandemi ini berlawanan dari prediksi yang sudah dilakukan. Banyak perusahaan-perusahaan digital yang melakukan layoff ataupun PHK kepada karyawan-karyawannya. Analisa Anda Pak Ibrahim seperti apa? Ya, sebenarnya ini menunjukkan bahwa semua sektor dalam perekonomian tidak ada yang imun dengan gejolak pandemi COVID. Seperti kita tahu, pertumbuhan ekonomi kita secara makro juga sedikit tergerus di kuartal 2, setelah 3% di kuartal 1, kemudian diperkirakan minus 3%, bahkan Oxford Economics memperkirakan minus 6% di kuartal 2. Yeah. Ini sebenarnya kalau kita tarik di ranah makro, sebenarnya bukan hal yang very surprising, karena semua sektor mengalami hal yang sama, termasuk globally di belahan dunia yang lain, misalnya tambahan unemployment di Eropa sampai dengan 12 juta, kemudian di Amerika 14 juta misalnya. Jadi ini sekedar menunjukkan bahwa siapapun dalam kondisi pandemi ini ternyata tidak ada yang imun dengan shock yang terjadi dengan begitu cepat, sehingga antisipasi dari dunia usaha menjadi sangat terbatas dan tidak bisa memperkirakan gejolak yang begitu mendadak ini. Baik, durability dari sektor digital tentu saja betul-betul diuji lah ya. Berikutnya bagaimana sebetulnya sektor ini dapat melakukan rebound. Kalau teman-teman di sektor real ataupun sektor-sektor existed sectors, mereka kemudian sudah melakukan reaktivasi kegiatan ekonomi, mereka mulai berproduksi dan lain sebagainya. Bagaimana di sektor digital sendiri? Menurut Anda reboundnya juga akan sama atau lebih cepat atau lebih lambat? Ya. Wah, tentu saja reboundnya akan tergantung dari seberapa cepat mereka menyadari bahwa saat ini semua orang, mungkin di seluruh dunia ya, akan kembali pada the lowest level of the Maslow hierarchy of needs. Jadi kalau sebelumnya semuanya berlomba-lomba untuk mencapai tingkatan needs yang paling atas, esteem needs, luxurious goods, traveling, terbukti bahwa masa pandemik ini semua orang akan berusaha untuk berada di rumah atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.
Artinya tidak tepat juga bahwa semua perusahaan digital mengalami kerugian misalnya. Tentu saja mereka yang bisa beradaptasi dengan potensi demand yang ada, bahwa semua orang kemudian berada di rumah, kemudian semua orang melakukan virtual activity seperti kita saat ini, dan bisa menangkap peluang itu, tentu mereka akan bisa survive atau bahkan mendapatkan boom ekonomi pada saat seperti ini. Ya, kita lihat seperti Zoom misalnya yang valuasinya terus meningkat justru pada saat sekarang. Ya. Baik, oke, Pak Ibrahim, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai jumlah karyawan startup yang berada di Asia Tenggara yang dirumahkan ataupun layoff. Yang pertama adalah Agoda.com, jumlah dari karyawan yang dirumahkan ataupun di layoff sebanyak 1.500 pekerja. Setelahnya ada Gojek, 430 pekerja, Grab, 360 karyawan ataupun pekerja, dan Stoko, 250, dan Hook, sebanyak 250 karyawan. Dan berikutnya kita bicara general mengenai bagaimana sebetulnya pemerintah memberikan dukungan fiskal ataupun stimulus lah ya kepada pengusaha untuk penanganan COVID-19 ataupun dunia usaha di Indonesia, ataupun kita kemudian bandingkan dengan negara-negara yang lain. Secara persentase, Australia menjadi negara dengan persentase dukungan fiskal terbesar terhadap PDB di negaranya sebanyak 10,9%. Sementara itu, negara-negara lain dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Jika kita kemudian bandingkan dengan Malaysia, Singapura, kemudian juga Australia, Indonesia hanya mengalokasikan dukungan fiskal sebanyak 2,5%. Ya, kembali bersama Pak Ibrahim Khalilur Rahman, pengamat ekonomi digital Universitas Indonesia. Pak Ibrahim, sebagaimana kita tahu, sektor digital dipilih oleh investor, apakah itu angel investor atau investor biasa, untuk menanamkan modal mereka agar mereka dapat melakukan promosi besar-besaran. Promosi besar-besaran artinya ini dikategorikan sebagai strategi bakar uang lah ya. Nah, pada saat memasuki pandemi ini, tentu saja teman-teman di sektor digital mengalami kesulitan. Analisa Anda mengenai strategi ini, apa yang perlu dianalisa? Ya. Mungkin pertama kita harus tahu bahwa sektor digital ini memiliki nature yang sedikit berbeda atau banyak berbeda dengan sektor-sektor yang lain. Kalau biasanya kita menganalisa suatu perusahaan as simple as dengan balance sheet atau dengan income statement misalnya, sektor digital atau teknologi sektor in general itu tidak bisa diperlakukan dengan hal yang sama. Misalnya aset pada perusahaan yang konvensional mungkin akan berupa fixed asset gitu atau aset yang terlihat, sementara digital sektor asetnya berupa R&D atau intangible assets yang dampaknya akan terjadi pada beberapa tahun mendatang gitu ya. Sehingga dengan demikian tentu cara investasinya juga berbeda. Oke, jadi sektor digital lebih banyak bergantung pada valuation. Jadi artinya even though misalnya income statement-nya masih belum menunjukkan angka yang hijau misalnya, tapi kalau misalnya investor tahu 10 tahun ke depan kalian akan memiliki breakthrough bisnis model yang bisa grabbing market, investor akan masuk juga. Nah tentu dalam kondisi sekarang, gimana tidak ideal, aktivitas untuk meningkatkan atau memperluas ekspansi market menjadi sedikit terbatas. Ya. Orang tidak keluar rumah, orang tidak melakukan spending di luar basic needs misalnya, itu tentu saja akan mengurangi daya saing atau mengurangi gambaran dari future value dari perusahaan-perusahaan digital, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Baik, untuk teman-teman di sektor non-digital, tadi kemudian sudah disampaikan oleh Ibu Sinta dari Apindo bahwa sebetulnya mereka melakukan banyak hal agar tidak melakukan layoff di usahanya masing-masing. Kemudian di sektor digital juga saya rasa cukup juga melakukan hal yang serupa agar layoff ini tidak diambil. Tapi beberapa hal nampaknya ini cukup mempengaruhi dinamika dari sektor digital di Indonesia. Apalagi bicara mengenai regulasi-regulasi yang membuat pergerakannya lebih berat. Salah satunya adalah mengenai PPN 10% untuk e-commerce asing yang ada di Indonesia.
Pengaruhnya menurut Anda seperti apa? Ini kemudian saya dapat informasinya baru saja per 1 Agustus 2020 kebijakan ini akan ditetapkan. Ya, seperti tadi sudah saya bahas bahwa ada 5 mega trend dalam kondisi pandemik ini, misalnya adalah everybody staying home, kemudian go virtual, kemudian semua orang kembali pada lower level of Maslow hierarchy of needs, kita cuma mengikuti kebutuhan pokok. Tapi satu hal yang juga kita harus bahas adalah tumbuhnya emphatic society. Nah, emphatic society itu misalnya dalam satu lingkungan, mungkin juga kita semua mungkin merasakan dalam satu lingkungan, semua orang berjualan. Ya, ada tetangga jual ini, ada tetangga jual itu. Dan itu mungkin akan merupakan substitusi terhadap common platforms dari e-commerce. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya dengan tax itu kemudian kita akan membayar 10% lebih mahal, ya mungkin kita belanja ke tetangga mungkin yang dekat dengan kita yang semua orang sekarang menjadi berjualan karena munculnya emphatic society ini. Jadi menurut saya masyarakat kita masih sangat price elastic dengan harga 10%, it does matter ya for everybody begitu. Jadi saya pikir charging tax pada saat sekarang sebenarnya bukan merupakan kebijakan yang populer ya, mengingat semua sektor termasuk digital saat ini sedang mengalami penurunan performance. Oke, dalam hal ini sebetulnya teman-teman di sektor digital memerlukan dukungan ataupun stimulus ya, Pak Ibrahim ya, dalam teks ini. Iya. Mengingat juga banyak pemerintah juga banyak mengeluarkan penyelamatan ekonomi nasional, misalnya PN program. Tapi seperti kita tahu mayoritas yang benar-benar memiliki dampak langsung adalah state on enterprise. Sementara sektor-sektor swasta atau sektor umum di luar BUMN misalnya, stimulus yang kita dapatkan misalnya berupa pajak perpajakan, penundaan perpajakan atau pajak ditanggung pemerintah pada tingkat tertentu misalnya, yang dampaknya tidak secara langsung mempengaruhi cash flow atau performance perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sekarang malah ada additional tax misalnya untuk e-commerce, tentu menurut saya akan cukup memberatkan mereka sih. Baik, ya Pak Ibrahim, kita jeda lagi dan pemirsa tetap di Market Review. Saya jeda, Market Review akan segera kembali. Ya, kembali di Market Review masih berbincang bersama Pak Ibrahim. Pak Ibrahim mengenai digitalisasi di sektor non-digital. Ini digadang-gadang menjadi sebuah strategi yang dapat membuat operasional perusahaan lebih hemat, sehingga kemudian mereka dapat bertahan di tengah pandemi dan layoff pun tidak dilakukan. Tapi sebetulnya untuk teman-teman perusahaan digital, bukankah mereka sudah cukup sangat-sangat terbiasa dengan digitalisasi ini dan secara cost operasional sudah sangat-sangat simple gitu, tidak terlalu banyak kemudian beban operasional yang tidak perlu. Tapi kemudian tetap saja layoff dilakukan di perusahaan digital. Kalau kita lihat intensivitas dari ataupun kemampuan mereka dalam tata kelola keuangan dan lain sebagainya, apa yang perlu dianalisa? Ya, sekali lagi sektor digital ini cara asesmennya tentu berbeda dengan sektor konvensional yang lain tadi saya sebutkan, berdasarkan valuasi, berdasarkan projection bisnis model mereka 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi menurut saya beberapa keputusan layoff di perusahaan digital itu justru menunjukkan mereka melakukan kebijakan yang sangat responsif. Artinya, katakanlah Gojek memiliki services namanya Go Live, yang berusaha untuk capturing pretty much everything, mulai dari pijat, mulai dari kosmetik, mulai dari salon. Dan itu mereka menganggap barangkali it is not the correct time. Tentu saja sekarang tidak ada orang yang demanding that kind of services. Jadi untuk sisi subbisnis itu kemudian mereka let's say layoffing beberapa karyawan atau beberapa staff di bidang itu. Tentu ini merupakan keputusan yang justru lebih bagus karena kemudian perusahaan digital tersebut akan berfokus pada core services yang mereka bisa tawarkan ke konsumen. Yang juga menarik, Mas, bahwa mungkin kalau kita lihat sektor digital harus bisa envision katakanlah short term dan medium term maupun long term target dalam beberapa tahun ke depan atau dalam beberapa waktu ke depan. Karena sekali lagi faktanya untuk jangka pendek semua orang yang tinggal di rumah ini lebih banyak untuk mengkonsumsi atau spending
basic needs sekali lagi. Dan itu kalau bisa ditangkap akan merupakan satu really big market ya. Karena Indonesia sendiri seperti kita tahu 50-60% dari PDB kita memang disumbangkan dari konsumsi seperti itu. Baik, ya bagaimana sebetulnya mempertahankan kemampuan masyarakat dalam daya beli ini juga menjadi satu hal yang menentukan nasib dari sektor digital gitu. Ketika misalnya daya beli dari masyarakat menurun, mereka nggak belanja online, mereka nggak konsumsi barang-barang yang didistribusikan melalui platform e-commerce, teman-teman digital juga tidak bisa hidup. Sejauh mana kebijakan-kebijakan komprehensif seperti ini betul-betul diperlukan juga di sektor digital? Ya, sektor digital tentu ada satu buku yang menarik ya. Saya mengajar mahasiswa, saya selalu meminta mereka membaca, namanya Buhu, judul bukunya. Itu adalah salah satu kasus yang menarik di mana satu perusahaan di Swedia tumbuh begitu cepat dalam waktu 1 tahun ketika .com era. Kemudian drop beberapa bulan sesudahnya karena mereka mismanagement dan terlalu optimis terhadap valuasi mereka. Itu merupakan pesan yang cukup menarik ya buat teman-teman di digital sektor bahwa despite mereka mendapatkan banyak dukungan dari angel investor atau venture capitalist, tapi mereka juga tetap harus meletakkan sendi dasar dari prinsip financial report dalam operasinya. Kalau kita selalu terlalu rely on valuation dan subjectivity analysis, tentu ketika terjadi disrupsi seperti ini akan menjadi penghalang yang luar biasa. Katakanlah status di terbaru dari Google Asia Pacific melakukan survei di negara-negara ASEAN dan menanyakan konsumen di Indonesia apakah mereka akan traveling dan kapan mereka akan traveling. Dan dari survei tersebut 44% responden mengatakan bahwa mereka akan traveling at least a year from now. Artinya ini merupakan satu kondisi di sisi demand, di sisi permintaan bahwa e-commerce atau sektor digital untuk sektor pariwisata atau traveling mungkin akan sangat terdampak sampai dengan lebih dari setahun ke depan. Ya, penyesuaian model bisnis ataupun mungkin memiliki anak usaha lah ya untuk teman-teman di sektor digital. Bagaimana ini sebetulnya juga memang perlu dimiliki jika kemudian suatu hari kita tidak menginginkan pandemi kemudian terjadi lagi. Tapi bagaimana ini bisa menjadi sebuah strategi yang akhirnya dapat dilakukan untuk bertahan? Ya, diversifikasi dari usaha memiliki pros dan cons tentu saja ya. Bahkan terlalu banyak hal yang ingin dikuasai. Kalau misalnya perusahaan digital ingin menguasai seluruh hajat hidup manusia. Seperti saya sebutkan, saya Gojek misalnya, payment dia punya, services dia punya, transport dia punya, data dia punya. Tapi kadang-kadang juga bebannya menjadi berat karena pada satu gejolak seperti ini akhirnya mereka harus merelakan satu bidang atau satu sub usaha yang tidak relevan, kemudian mereka harus keluarkan dari bisnis core mereka. Tentu dua-duanya penting bahwa kita harus memiliki alternatif source of activities maupun core competence dari masing-masing digital sektor. Tentu menurut saya valuasi Zoom misalnya atau revenue Zoom yang tiba-tiba di kuartal 1 mendapatkan $26 juta, itu pun satu hal yang mereka pasti juga tidak akan expect sebelumnya begitu ya. Jadi memang beberapa adalah strategic business, beberapa adalah good management, beberapa juga luck, beberapa juga kebetulan. Jadi itu yang harus selalu di take into consideration untuk perusahaan-perusahaan digital yang sekali lagi based on valuation ya, kadang-kadang boom tiba-tiba kemudian drop tiba-tiba depending on situation di luar kontrol kita pada dasarnya. Oke, ya yang paling penting adalah bagaimana teman-teman di sektor digital ataupun ekonomi digital tetap melakukan berbagai macam strategi dan juga yang paling penting merasa optimis agar mereka kemudian dapat melewati masa-masa sulit ini. Pak Ibrahim, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Terima kasih Pak, sama-sama. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber. Semoga perbincangan kami dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.